ええええええええええ Apa itu restoratif justice? Dasar hukum dan syaratnya. Venkolo Channel akan memaparkan secara sederhana tentang restoratif justice. Restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung, MA, dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Arti restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan restoratif justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, restorasi, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Dasar hukum restoratif justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini. 1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. 2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. 4. Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131 KMA SKB X 2012, Nomor M/HH 07 HM 03 02 Tahun 2012. Nomor KEP 06 EDJP 10 2012, Nomor B39 X 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan restoratif justice. 5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan. 6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384. 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta rupiah. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restoratif justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini. Tindak pidana anak. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana narkotika. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana lalu lintas. Syarat pelaksanaan restoratif justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Melansir situs Kompolnas, penanganan tindak pidana dengan restoratif justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.
Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restoratif justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara material, meliputi 1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. 2. Tidak berdampak konflik sosial. 3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. 4. Tidak radikalisme dan separatisme. 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. 6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara formil meliputi 1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika. 2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, kecuali untuk tindak pidana narkotika. Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya. Terima kasih.